like there's no tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Diva Aditya dan teman kami Putri Amalia Harhab. Nah, di sini kami akan mempresentasikan yaitu judul yang kami dapatkan tentang pengertian dan dasar hukum fiqih mawarith. Baik, langsung saja pada pembahasan, yaitu pengertian mawarith. Apa itu mawaris? Secara etimologi, kata mawaris merupakan jamak dari kata mirath, yaitu harta peninggalan orang yang telah meninggal yang diwariskan kepada para ahli warisnya. Nah, sedangkan secara terminologi, para fuqaha atau ahli fikih mendefinisikan ilmu mawarith dengan ilmu untuk mengetahui yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh setiap ahli waris, serta cara pembagiannya. Nah, juga dijelaskan oleh Ahmad Rafiq. Beliau mendefinisikan ilmu mawarith adalah pemindahan pemilikan harta dari penguasaan orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta seperti uang, tanah, barang-barang kebutuhan hidup, atau hak-hak syar'iyah lainnya. Nah, juga dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam ini, seperti halnya faraid, fikih mawaris, dan hukum al-mawaris. Kewarisan yang disebut faraid ini berarti bagian tertentu dari harta warisan, sebagaimana telah diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi pewarisan adalah perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia terhadap orang-orang yang masih hidup dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan. Nah, penggunaan kata hukum awalnya mengandung arti seperangkat aturan yang mengikat, dan menggunakan kata Islam di belakang mengandung arti dasar hukum yang menjadi rujukan. Dengan demikian, dengan segala titik lemahnya, hukum kewarisan Islam dapat diartikan dengan seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ikhwal, peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam. Nah, dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan pula mengenai pengertian hukum kewarisan ini, yaitu hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan atau disebut tirkah, yaitu pewaris, dan menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan masing-masing bagian pembagiannya. Profesor T.M. Hasbi Asyid dalam bukunya Hukum Islam yang berjudul Fikih Mawarith telah memberikan pemahaman kepada kita tentang pengertian hukum waris menurut Islam. Nah, beliau berpendapat harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yakni diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam. Nah, jadi syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan harta kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, dengan cara yang legal. Nah, syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya dari seluruh kerabatnya serta nasabnya, tanpa membedakan gender, baik itu laki-laki dan perempuan, besar ataupun kecil. Nah, juga Al-Quran menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun.
Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris. Apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara, seayah atau seibu. Nah, oleh karena itu teman-teman, Al-Quran merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris. Sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari hadis Rasulullah SAW serta ijma' para ulama sangatlah sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syariat Islam sedikit sekali ayat Al-Quran yang merinci suatu hukum secara detail dan rinci kecuali hukum mawaris ini. Hal demikian disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping di bawah harta merupakan tonggak penegak kehidupan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Nanti kemudian akan dilanjutkan oleh teman kami Putri Amalia Harhab, yaitu mengenai pembahasan dasar hukum fikih mawaris. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan dari dasar hukum fikih mawaris. Adapun sumber utama waris terdiri dari teks yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 7 yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita hak bagian atau pula harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut pembahagian yang telah ditetapkan. Dalam surah An-Nisa ayat 8 yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu. Dari ahli waris dan haknya. Ahli waris yang berhak mendapatkan bagian warisan menurut agama Islam adalah orang yang mempunyai hubungan pewarisan dengan orang yang mewariskan, yaitu kerabatnya yang didasarkan pada hubungan nasabah atau keturunan. Ahli waris yang mendapatkan bagian tersebut yaitu anak perempuan, cucu perempuan, ibu, nenek, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara seibu, suami dan istri, ayah dan kakek. Selain ahli waris yang ditentukan secara pasti saham yang akan diterimanya, ada pula ahli waris yang sebagian tidak ditentukan secara pasti. Kata ashabah adalah penggunaan bahasa Arab yang dikhususkan kepada kerabat yang laki-laki. Oleh karenanya, yang berhak atas seluruh atau sisa harta yang ditinggalkan pewaris pada dasarnya adalah laki-laki. Ashabah bi nafsi adalah ashabah dengan sendirinya tanpa bantuan ahli waris dan hak orang lain. Ya, seperti anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung seayah, paman kandung, paman seayah, anak laki-laki dan paman kandung, anak laki-laki dari paman seayah. Dance like there's no tomorrow.